Tapi kalau kita melihat dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tahun 2026 ini nampaknya kan ingin menciptakan satu pondasi yang kuat nih untuk bisa menatap tahun 2027 dengan tantangan tadi dinamika domestik, global begitu. Anda melihat 2027 dengan postur APBN tadi dari sisi penerimaan belanja, konsumsi pemerintah, belanja pemerintah dan masyarakat yang diharapkan memang masih menjadi penggerak ekonomi Indonesia itu berpotensi akan terjadi tidak sesuai harapan lah paling tidak begitu di tahun 2027 mengingat dengan target-target yang tadi sudah disampaikan Momo sempat menyebutkan ada beberapa sektor begitu yang akan disasar juga begitu. Menurut saya sebetulnya kita bicara dulu situasi yang ada ya. Jadi beberapa hari terakhir ini sebetulnya kalau kita ngelihat di global market ya. Oke. Sedang ada kekhawatiran 6 bulan ke depan nih akan ada crash di pasar keuangan. Oke. Ray Dalio misalnya. Ray Dalio mengatakan crash akan dimulai di bond market. Ray Dalio mengomentari terkait dengan kurang mulusnya pemerintah Amerika Serikat melakukan revolving surat utang jatuh tempo. Jadi gini, saya ingin gambarkan gini. Amerika Serikat itu di minggu lalu ada sekitar 1.000 miliar US dollar hutangnya jatuh tempo. Nah hutang jatuh tempo ini memang modelnya di Amerika Serikat itu di revolving namanya. Jadi artinya revolving ini roll over. Roll over itu artinya surat utang lama diganti surat utang baru. Surat utang baru tenornya naik walaupun kadang-kadang bunganya jadi naik. Nah proses di minggu lalu terkait ini itu sebetulnya agak sedikit mengejutkan. Percis ketika kayak kita di Maret mas. Bit rasionya turun. Iya bit rasio. Jadi di Amerika Serikat sendiri di minggu lalu ini sebetulnya ada kejadian itu mas. Itu kenapa US Treasury yield-nya naik ke 4,74 dan banyak orang ya Warren Buffett dan sebagainya juga berkomentar. Ini kalau sampai ke 5 crash nih capital marketnya. Jadi di balik kita sekarang lagi ngomongin isu-isu tentang era APBN, pidato presiden. Ini yang sebenarnya bisa menjelaskan pidato presiden kemarin itu tidak terlalu sensitif lagi ke market. Kan banyak orang yang mengkait-kaitkan nama itu. Karena market memang lagi ada persoalan besar lain mas. Terkait dengan peristiwa turunnya bit rasio revolving surat utang pemerintah Amerika Serikat di minggu lalu. Itu menghit bunganya sampai ke 4,74. Nah dalam posisi seperti ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat di minggu sebelumnya di rapat kabinet tuh dibocorin Reuters kan, ada note dia bilang jual euro beli yen. Jadi kurang lebih Amerika Serikat tidak menginginkan Jepang terus melepas US Treasury-nya. Karena kalau Jepang terus melepas US Treasury-nya, yield US Treasury naik. Kebutuhan pemerintah Amerika Serikat untuk revolving semakin berat. Jadi caranya adalah ya udah kita tolong deh si yen-nya. Kita buang euro kita, ambil yen. Dijalanin sama itu yang disebut dengan unwinding itu. Jadi dia merubah haluan. Tapi posisi ini yang perlu dipahami, ini sinyal bahwa era carry trade dari yen ke US dollar berakhir mas. Ini nih lagi ada peristiwa besar seperti ini. Dampaknya kemana tuh kalau? Dampaknya sebetulnya yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini, yang terjadi itu banyak orang cut loss, menutupi posisi loss dari carry trade ini. Dan kemudian orang berpikir berikutnya carry trade lewat mana? Nah ini kalau kita lihat realisasi hari ini nih. Yang namanya surat utang pemerintah Jerman, yieldnya naik. Surat utang pemerintah Jepang naik. Surat utang pemerintah Amerika Serikat naik. Mana yang turun? Surat utang pemerintah Cina. Kemudian mata uang pemerintah Cina itu kan ada 2 nih. Yang di dalam negerinya yuan itu fixed rate. Yang untuk offshore-nya, untuk penyelesaian transaksi keuangannya, renminbi. Antara CNH yang RMB dengan si yuan itu gapnya kan gak boleh jauh mas. Itu yang disebut dengan devisa kontrolnya. Nah sekarang dalam 2 minggu terakhir ini antara CNH dan CNY ini menjauh nih. Karena kalau CNY kan ditetapkan oleh bank sentral, bukan oleh market. Ini ada spekulasi besar di market hari ini.
oh ini kayaknya, ini bacaan saya nih. Oh bacaan saya, oh kayaknya Cina nih benar-benar ditantangin. Bener nih, mau mengambil alih hegemoni US dollar. Oke. Yeah. Kalau benar mau ngambil alih hegemoni US dollar, berarti kamu akan seperti Jepang tahun 1985. Membiarkan mata uangnya sampai jatuh. Lemah. Dan kemudian meng-carry trade kan, itu menjadi modal di negara lain. Ini lagi terjadi nih. Nah, kita lihat nih responnya nih. Responnya ternyata Bank Sentral Cina malah terus membeli emas nih. Iya. Artinya secara sinyal sederhananya, pilihan kebijakan moneter pemerintah Cina, karena kan kalau di dia bank sentralnya bagian dari pemerintah loh Mas. Iya. Berarti kan pilihan fiskal moneter Cina sebetulnya tidak ekspansif. Iya. Sebetulnya artinya kalau kita baca di situ, Cina lebih memilih antisipasi kalau crash terjadi. Misal aku ambil contoh ya. Oke. Aku ambil contoh. Akibat kenaikan energi ini. Turki itu kemarin jual emas Mas bank sentralnya. Iya. Karena dia butuh cash. Karena harga energi naik. Jadi kalau bank sentral sudah mengakumulasi beli emas, dia mengantisipasi crash terhadap negaranya. Jadi bacaan di sini artinya sebetulnya Cina tidak se-ideal yang orang bayangkan. Jadi artinya kalau Amerika jatuh, Jepang jatuh, kan ada Cina. Iya. Nggak se-ideal itu. Nggak se-ideal itu. Jadi kalau kita baca sampai hari ini ya, dengan bank sentralnya tetap membeli emas, artinya dia mengantisipasi crash. Apa implikasinya terhadap kita? Implikasinya terhadap kita, menurut saya, kalau kita belajar di tahun 78, Amerika Serikat yang gagal, yang berantakan Meksiko. Iya. Jadi korbannya itu kan selalu bukan di bukan di ini, di negara lain. Nah, menurut saya dari hal ini kita perlu hati-hati Mas. Apalagi kan, ya walaupun kata Purbaya, Moody's tuh bodoh, saya lebih pintar. Saya nggak mau bahas soal itunya lah, itu terlalu personal menurut saya. Tapi menurut saya, Moody's dan Fitch juga emang ada acuannya. Bahwa struktur fundamental ekonomi kita lemah, penerimaannya lemah. Kalaupun Anda mengasumsikan ekspansi, gimana mau ekspansi kalau lawan Andanya tidak ekspansi, kan kurang lebih gitu loh Mas. Gambaran itu tuh kan ada ya. Jadi menurut saya memaksakan RAPBN 2027 dengan angka seoptimis itu sah-sah saja. Tapi persoalannya apakah kita itu, mohon maaf nih, sudah segede Cina, sudah segede Amerika di capital market, atau sudah segede Jepang? Kan enggak. Realitanya kan sebetulnya kita ini ya negara yang mendapatkan limpahan likuiditas, carry trade dari Amerika dengan Jepang, menempati yang namanya dagang dari Cina. Kalau dua hal ininya tidak terpenuhi, artinya kan game changer. Game changernya kalau saya lihat dari pidato presiden, kalau mereka nggak mau, kita minum sendiri. Ya kalau kita minum sendiri terus sekuat itukah ekonomi domestik kita gitu loh. Nah jadi kalau menurut saya hanya ingin memberikan beberapa kemungkinan. Tapi gini loh Mas, bisa terjadi juga memang sembuh sendiri. Maksudnya sembuh sendiri itu gini loh Mas. Sejarah krisis itu memerlukan titik terendah Mas. Krisis untuk pemulihan selalu membutuhkan crash, itu sejarahnya. Dari mulai gagal bayar surat utang Amerika 1864, 1934, ya kan, 1980. Semua tuh ada crashnya dulu, baru ekonomi itu pulih lagi. Jadi katakan saja nih, pada akhirnya crash nih, yang terjadi sekarang ini, entah di mana. Dugaan saya sih sebetulnya akan ada crashnya di pasar surat utang salah satu negara emerging market. Kita berdoa aja berharap tidak terjadi di Indonesia. Ya kan? Katakan saja nih dalam 6 bulan ke depan akhirnya crash. Kalau crashnya itu tidak terjadi di negara kita, di negara orang, bottomnya udah ketemu, maka ekonomi dunia itu akan pulih dengan sendirinya. Mungkin kita akan beruntung di situ, tapi bukan karena apa-apa ya, karena memang siklusnya terjadi. Tapi kan bisa terjadi, gimana ceritanya kalau crashnya di kita? Iya bahaya. Ya kan kalau crashnya di kita, ya mungkin setelah itu akan pulih, tapi kita akan mengalami painful dulu. Iya. Ya, oke.